Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bab 1 teks berita materi bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Pada bab ini kamu akan berlatih mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teks berita. Latihan-latihan yang kamu ikuti pada bab ini diantaranya adalah mengidentifikasi unsur-unsur berita, menyimpulkan isi berita, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, serta menyajikan berita. Pengertian teks berita adalah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berita artinya adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, terutama yang resmi atau laporan secara langsung. Atau kata lain, berita adalah laporan tentang peristiwa atau pendapat bernilai penting dan menarik bagi halayak, bersifat aktual dan faktual, dipublikasikan secara luas melalui media massa secara periodik. Kegiatan kamu selanjutnya adalah menentukan unsur-unsur berita. Dalam kegiatan ini kamu harus membaca dulu teks berita atau mendengarkan berita. Kemudian kamu jawab unsur-unsur yang terdapat dalam berita tersebut dengan menggunakan rumus 5W plus 1H atau adik SIBA. Apa itu 5W plus 1H? Yaitu what, who, when, where, why, dan how. What, peristiwa apa yang terjadi. Who, siapa saja yang terdapat dalam peristiwa tersebut. When, kapan kejadiannya. Or, di mana terjadinya. Dan why, mengapa hal itu bisa terjadi. How, bagaimana kronologi kejadiannya. Setelah kamu mempelajari pengertian teks berita, kemudian menentukan unsur-unsur berita, kemudian kamu membuat ringkasan atau menyimpulkan isi berita. Membuat ringkasan itu dengan menggunakan 5W plus 1H. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan 5W plus 1H, kamu dapat menyimpulkan teks berita menjadi sebuah paragraf. Simpulan dari berita berisi pengungkapan kembali secara garis besar terhadap hal yang penting atau kesan dari objek yang dideskripsikan. Jadi kamu menulis pokok-pokok berita atau menulis hal-hal yang penting itu. Maka itu disebut kesimpulan atau ringkasan. Kegiatan selanjutnya adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Struktur teks berita diantaranya adalah kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita atau lead atau disebut juga dengan headline atau judul berita adalah topik yang ditulis pada bagian awal, biasanya harus menarik dan mampu menarik minat pembaca serta menggugah rasa penasaran dan keingintahuan yang besar. Tubuh berita atau body berupa isi berita, dan struktur yang selanjutnya adalah ekor berita, yaitu penutup atau ending, akhir sebuah berita atau disebut juga klimaks pemberitaan. Biasanya dapat bervariasi, menuntaskan masalah, menggantungkan, atau meminta dicarikan solusi. Selanjutnya adalah menentukan kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita yaitu kata baku dan tidak baku, kalimat langsung, konjungsi temporal atau kronologis, dan kata kerja mental. Kata baku dan tidak baku adalah kata yang sudah disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, sedangkan kalimat langsung, penggunaan kalimat langsung dalam kalimat berita ini dapat dihasilkan dari percakapan langsung dari pembicara. Contohnya, saya meyakini Indonesia akan semakin besar, ujarnya, tuturnya, penjelasannya. Itu adalah kalimat langsung dengan menggunakan ciri-ciri, menggunakan tanda petik 2, titik 2, dan tanda titik serta koma. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah konjungsi temporal atau kronologis, yaitu konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Konjungsi temporal terbagi menjadi dua, yaitu konjungsi yang tidak sederajat dan konjungsi yang sederajat. Konjungsi yang sederajat ditandai dengan adanya kata penghubung, sesudahnya, lalu, kemudian, dan selanjutnya. Konjungsi yang tidak sederajat ditandai dengan adanya kata penghubung, bila mana, demi, hingga, ketika, sambil, sedari, sejak, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kata kerja mental. Kata kerja mental digunakan untuk menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasakan, apeksi, khawatir, dan kognisi, mengerti, berpikir. Kata kerja mental mengandung partisipan penginderaan. Contoh, menurut juru bicara presiden, menurut BMKG, dan sebagainya.
Kegiatan selanjutnya adalah menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita. Kalian di sini disuruh menulis teks berita dengan memperhatikan pola penyajiannya. Dalam kegiatan ini, kalian harus mengetahui dulu jenis-jenis berita yang akan kalian tulis dengan memperhatikan unsur 5W+1H dalam teksnya, terus juga kaidah kebahasaannya dan strukturnya. Pertama, kalian harus menentukan judul, terus juga kepala beritanya, tubuhnya, baru ekor beritanya. Dan juga dalam teks berita itu kalian harus memperhatikan kaidah kebahasaannya yang sudah dijelaskan tadi. Itu saja penjelasan kali ini, semoga bermanfaat dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.